Baik, halo semua, kembali lagi sama gue Ezer ya. Oke, untuk episode sebelumnya itu kita udah bahas tentang range trading. Tapi kulihat banyak yang belum paham ataupun gagal paham di sini. Nah, dimana suatu range trading itu pasti akan butuh suatu liquidity ataupun likuiditas ya. Suatu likuiditas yang kita pakai adalah internal range liquidity. Nah, di sini semisal di sini pasti setiap range trading untuk lanjut kenaikan itu membutuhkan suatunya likuiditas ataupun internal range liquidity. Ini basic banget ya. Ini basic banget. Nah, internal range liquidity ini yang kita kenal sebagai inducement ataupun valid pullback. Nah, di sini harga itu perlu pengambilan liquidity ataupun pengambilan stop loss buyer posisi yang ada di sebelah sini. Oke. Ya, baru melanjutkan kenaikan. Oke. Nah, cuma di video kali ini gue mau kasih tambahan sedikit karena internal range liquidity ini saja itu nggak cukup karena market itu fleksibel ya, jadi nggak setiap hari itu momentumnya itu sama kayak gitu. Nah, ini untuk model 1 ya, untuk model 1 ataupun tipe 1. Oke, ini tipe 1. Nah, ini tandain sebagai tipe 1 atau pengambilan liquidity internal. Nah, pada pola yang lain tuh ada bermacam-macam. Nah, seperti ini gue akan gambar dulu untuk tipe 2 nya ya. Untuk tipe 2 di sini dimana dia pembentukan internal di sini. Nah, ini ya. Biasanya dia akan membentuk polanya seperti ini. Nah, di sini tipe yang lengkap. Bentar. Ini kita geser dulu. Ini yang lengkap ya. Sorry. Untuk tipe 2 seperti ini. Dimana di sini internal itu nggak terlihat jelas ataupun di time frame di bawahnya ya. Jadi dia hanya pembangunan likuiditas seperti ini ataupun pembuatan range yang baru. Nah, ini disebut tipe 2 di sini. Low di sini. T2 terus nah, kita kasih nama oke, tipe 2. Nah, ini tipe 1, ini tipe 2. Nah, ini yang versi ada POI langsung di bawah ini, jadi kita bisa langsung ambil. Nah, untuk tipe 2 dia nggak ada liquidity yang jelas ataupun inducement yang jelas. Nah, jadi dia pembangunan liquidity-nya menggunakan turtle soup. Namun ini yang high probability menurutku ya, yang seperti ini. Nah, dimana suatu internal di sini, suatu internal IRL di sini T1 lalu disusul dengan T2 dengan pembangunan likuiditas. Namun keseringan terjadi itu seperti ini ya. Dia masuk, dia masih ambil lagi di bawah. Nah, kayak gini. Sering terjadi seperti ini. Karena POI-nya itu ada di bawah sini ataupun ada di area sini ya. Oke. Itu. Jadi tipe 1, tipe 2 ini yang mencakup dua tipe tersebut. Oke. Kita akan ke chart. Nah, kalian tuh pertama-tama
kalian harus teliti ya dalam menandain suatu inducement ataupun valid pullback kayak gitu. Oke, di sini contohnya ya, langsung ke chart. Kita hapus dulu, hapus. Nah, di sini tercipta suatu range trading. Di sini udah pengambilan likuiditas, lalu dia break structure. Di sini dia kan udah ngebreak range bearish terakhirnya di sini ya. Ini range bearish terakhir karena dia pengambilan likuiditas, lalu dia structure sebelumnya di sini. Nah, artinya ketika ini udah di break, ini yang sebelah kiri range trading bearish ini udah nggak valid. Jadi kita hanya punya range trading bullish di H1. Kita hapus dulu. Nah, lalu internalnya yang mana? Nah, kalian kan bisa ini ya. Ini dari low ke high, low lagi, high lagi. Nah, kayak gini polanya. Nah, ketika inducement berdekatan seperti ini akan menjadi suatu liquidity ataupun low resistance. Di sini adalah suatu low resistance ya, karena ini berdekatan. Nah, maka low ini ataupun, nah, gue biasanya pakai juga liquidity dari low resistance. Jadi aku ambil paling bawah dari liquidity itu. Secara inducement validnya di sini. Tapi karena ini berdekatan liquidity, jadi disinilah internal range liquidity-nya. Ini menjadi suatu T1. Nah, T1 karena ini merupakan suatu inducement. Oke. Nah, sebelum masuk itu dia membangun suatu liquidity dari high ke lower low, lower high, lower low lagi. Nah, di sini adalah Asia low liquidity. Nah, Asia low liquidity ini menjadi T2. Oke. T2. Nah, ini udah lengkap nih. T1 ada, T2 ada. Nah, tinggal kalau bentukannya kayak gini nih, kalau liquidity-nya bertumpuk kayak gini, biasanya tuh begitu clear dia langsung TS. Apalagi di sini udah ada T2. Kita tinggal cari POI yang sesuai. Oke, mulai dari sini. Nah, di sini ada suatu POI. Lalu kita akan perkecil sampai M5 ya, maksimal itu. Di M15 belum kelihatan. Kita sampai ke M5. Nah, di M5 itu terlihat range tradingnya. Di sini ada suatu pengambilan likuiditas low. Lalu dia udah break. Nah, itu lagi. Sorry. Langsung dia break ya kan. Nah, yang sejalan sama yang apa namanya POI yang paling dekat di mana? Berarti kan di order block di sini. Order block di sini. Nah, ataupun suatu RBS sini. Artinya inilah yang POI yang paling dekat. Jadi kita untuk agresif di sini ya, untuk pengambilan suatu buy posisi. Dengan stop loss itu dibawa dari key level BHTF. Itu bisa gunakan 15 pip juga
aman sih, 15 pips. Nah sampai sini ini akan sampai ke sini. Oke. Untuk target di external range liquidity. Jadi teori T1 T2 ini menambah suatu probabilitas. Jadi kalian sebelumnya hanya tahu internal, kalian gunakan internal untuk liquidity, jadi kalian bisa gunakan yang tipe 2. Ini merupakan T2 ini merupakan sell stop ataupun buy stop untuk tambahan likuiditas ya. Ataupun di materi sebelumnya yang kita bahas tentang lead itu, bahasan lead itu udah ada. Ini merupakan medium trap ya, kalau session medium trap kayak gitu. Oke, itu tadi sampel yang versi mudah ataupun bakunya seperti itu. Oke. Nah ini aku akan kasih tahu, itu kan tiap time frame itu berbeda ya, tiap time frame berbeda. Jadi ketika di time frame di atasnya itu valid, nah itu akan menjadi suatu liquidity kembali. Oke, ini aku contohkan lagi ya, contoh ini. Nah, dimana harga itu ketika dia membuat suatu T1 ataupun T2 di sebelah sini. Nah, ini merupakan di time frame anggaplah ini M15 ya, M15 nah, di time frame H1 ataupun H4 ini penampakannya nggak akan seperti ini, dia akan menjadi suatu liquidity ataupun pembentukan struktur yang baru. Makanya orang itu kebanyakan bingungnya di sini nih, dimanipulasi terus sama market. Nah gini, ada low, ada high, low lagi, high. Nah seperti ini. Ketika di ini ya H1 ya, itu bentar. H1 di H1. Ketika di M15 itu udah pengambilan suatu liquidity di sini. Udah ada pengambilan liquidity. Tapi di H1-nya belum ada pengambilan. Jadi ketika mungkin ya di sini T2 ini udah valid. T2 valid. Nah, ini harga udah naik, lalu menemukan suatu perlawanan ataupun roadblock POI sell di sini. Roadblock POI sell. Nah, maka harga akan memvalidkan structure dari time frame H1 yang tentunya dia akan butuh suatu liquidity ini, low ini, untuk dia lanjut naik. Nah maka stop lossnya abang-abang itu di sini ya, di bawah sini, di dalam dari sini T2 ini itu akan terkena stop loss dulu, baru harga itu lanjut kenaikan. Nah di sini oke, kita akan contohkan ya di market itu kayak gimana sih konsep ini nih. Emang bener kayak gitu. Bentar saya. Ini M15. Baik, sekarang kita berada pada time frame M5 ya. Di sini untuk struktur terakhirnya bisa terlihat ini struktur bearish ya. Struktur bearish dari internal ke eksternal. Oke. Di sini untuk harga itu kan mengalami penurunan. Kalau di sini sebagai T1 ataupun suatu internal range liquidity. Nah, namun setelah terkena T1 di sini belum sempat sampai ke eksternal, dia naik kembali untuk pengambilan di atas. Artinya ini merupakan suatu T2.
sini T2. Nah, ini ketika harga berhasil turun dia naik kembali kan. Nah, coba kita lihat penampakannya di M15 seperti apa. Ya, di sini terlihat jelas ya bahwa ini hanya swing point. Nah, kalau di M5 tadi merupakan pengambilan likuiditas, namun di time frame M15 itu cuma ini kan low, lower high. Nah, ini kan menjadi suatu liquidity, liquidity-nya T1. Nah, setelah dia pengambilan, dia baru turun sini. Nah, jadi ada suatu manipulasi yang diambil, ada suatu stop loss yang diambil sama marker seperti itu. Nah, itu untuk T1, T2 itu akan menjadi suatu liquidity di time frame di atasnya kayak gitu ya. Untuk yang terakhir itu aku mau menyampaikan, tadi kita udah belajar range trading. Kita itu jadi untuk range trading itu setiap range trading yang mempunyai internal range liquidity itu berpotensi untuk membuat harga reversal. Ini hanya potensi ya. Nah, berbeda kasusnya jika harga itu berlawanan sama range tradingnya. Semisal kita punya suatu range trading bearish di sini ya. Range trading bearish. Nah, dia hanya untuk internal itu hanya berfungsi sebagai retracement-nya, nah, hanya untuk pengambilan likuiditas atau bahkan dia terhenti di roadblock di sebelah sini. Nah, jadi dia hanya retracement kenaikan lalu untuk melanjutkan penurunan. Namun suatu internal itu tetap ada ataupun mempunyai reaksi di market. Oke, jadi seperti itu ya untuk range trading. Oke, kalau di market tuh kayak gimana sih? Oke, kita lihat dulu setiap range trading. Kita pakai yang time frame berapa ya? Nah, ini kurang bagus ya price action. Oke, di sini satu contoh lagi. Nah, di sini ada range trading bearish di sini. Ada range trading bearish. Lalu kita punya suatu bullish range juga. Kita punya bullish range di bawah sini. Dia karena dia udah pengambilan stop hunt, lalu dia udah break structure. Maka ketika harga ini naik dan belum berhasil ngebreak daripada high-nya di sini ataupun level range bearish-nya di sini. Nah, di sini merupakan suatu penerusan dari range trading bearish. Jadi bullish ini hanya untuk retracement-nya saja. Nah, tapi kan ketika dia membuat range bullish itu menciptakan suatu internal range liquidity di sini. Nah, ini berfungsi sebagai retracement-nya aja. Berfungsi sebagai retracement. Entah dia akan mengambil high di sini sebagai liquidity T2 atau dia akan berhenti di roadblock ini dan menciptakan suatu range yang baru. Nah, seperti ini kan dia menciptakan suatu range yang baru. Di sini dia terhenti di roadblock dan di sini pengambilan likuiditas. Lalu dia break structure di sini. Nah, break structure. Oke. Nah, break structure di sini dia akumulasi ya. Akumulasi dia turun. Nah, ini maksudnya ke model entry. Harusnya dari internal mau ke eksternal di sini. Ataupun di sini gagal untuk diambil ya. Atau di sweep di sini. Nah, ini masuknya ke equal slow, tapi di sini gagal diambil nih.
range ini equals ya, entah dia valid atau tidak, yang penting dia udah ke bawah sesuai sama range tradingnya. Sekian dulu untuk video kali ini, untuk pembahasan dari structure dan range trading untuk tambahannya. Oke, sekian dan terima kasih.